Oke, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini dan kali ini bukan pick a card reading. Kali ini mau bahas update general reading aja. Bisa resonate, bisa tidak dan kali ini temanya atau pertanyaannya adalah masihkah dia mencintaimu? Oke. Kita akan bertanya tentang perasaan seseorang. Apakah dia masih mencintaimu? Masihkah dia mencintaimu? Masihkah dia memiliki perasaan terhadapmu? So, kita langsung shuffle kartunya ya. sorry. Oke. Masihkah dia mencintaimu? Dan ini adalah general reading ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Take it easy, oke? Six of Wands. Judgment, King of Wands, Three of Pentacles, Five of Pentacles, Ten of Cups, the Emperor, Knight of Swords, Ten of Swords, okay. Knight of Wands, dan the bottom of the deck aku dapat Nine of Swords. Okay. Mungkin kalian dealing atau kalian pernah dealing dengan zodiak Aries, Gemini, Libra, Aquarius, kemudian Leo, Sagittarius ya, dan kemudian Scorpio di sini. Kalau yang terlihat di sini adalah koneksinya cukup berat, sangat berat ya. Entah memang orang yang kalian tanyakan ini atau sosok yang kalian sedang tanyakan saat ini adalah dimana mungkin kalian sudah tidak ada komunikasi, ya, dimana mungkin dia pergi begitu aja, ninggalin kalian, dia ghosting gitu aja. Dan di sini yang aku dapatkan adalah energi pengkhianatan. Entah dia melukai kamu, ya aku dapat kata, kalau aku lihat Ten of Swords ini aku dapat kata-kata stab in the back. Jadi kamu ditusuk dari belakang, kamu dikhianati, kamu disakiti, kemudian ada kayak apa ya? Kayak luka itu masih membekas dan kamu masih ada trauma. Entah kamu sudah nggak percaya cinta atau memang kamu sulit untuk percaya lagi akan dia. Tapi Ten of Swords ini juga mengindikasikan bahwa apa ya? Dia juga bisa terluka di situ. Entah karena dia melukai kamu, kamu terluka dan dia pun terluka di situ. Dan saat ini dia merasakan kekhawatiran yang luar biasa, anxiety ya, kecemasan juga karena aku dapat bottom of the deck Nine of Swords ya. Kali ini mungkin atau kedepannya dia akan merenungi kesalahan yang dia perbuat di masa lalu ya. Dimana kalau perasaan di sini karena aku dapat energi judgment Scorpio, jadi dia masih mencintai kamu. Dia masih memiliki perasaan yang sama kamu. Dia masih tertarik sama kamu. Dia masih ada rasa suka, passion, kemudian tertarik, kemudian mencintai kamu. Dia masih mengagumi kamu. Dia masih memiliki perasaan yang sama sebenarnya. Tapi entah karena waktu itu memang kalian harus berpisah, entah karena waktu itu ada godaan sehingga dia mengkhianatimu, dia menyakitimu, dia belum bisa memegang teguh janji atau komitmen dia. Dan aku juga dapat di sini Knight of Wands, which is like seseorang yang masih suka berpetualang, adventurous, kemudian ada energi mungkin playboy atau playgirl, atau mungkin dia sangat suka untuk disukai banyak orang di situ. Dan mungkin dia tidak hanya menjalin kedekatan dulu dengan kamu, tapi dia juga membuka kedekatan itu dengan orang lain di situ. Dan aku lihat sosok ini sangat ego ya.
ego and pride, mungkin dia sosok yang sangat sukses ya, entah sekarang mungkin seperti itu, tapi dia sangat egois ya, dia sangat egois, atau mungkin dia sudah berkeluarga atau kamu sudah berkeluarga, karena aku ngelihat di sini ada family ya. Entah kamu dulu pernah menikah dengannya, entah kamu dulu pernah menjalin pernikahan dengannya dan memiliki anak dengannya, atau saat ini kamu sudah menikah dan dia pun sudah menikah, sudah ada pasangan masing-masing, sudah berkeluarga, tapi yang terlihat di sini dia bisa masih stalking kamu, dia bisa masih merindukan kamu, dia bisa masih kepikiran kamu, dan perasaannya masih sama di situ. Ya, ini general reading bisa resonate. Kalaupun mungkin di sini dia selalu berandai-andai, andai aku bisa memutar waktu, andai aku bisa memutar situasi, andai aku tidak mengkhianatimu. Jadi memang di sini ada benar-benar rasa kerinduan di situ. Dimana aku dapat Five of Pentacles ya, dan di sini aku dapat Three of Pentacles, dimana mungkin memang ada indikasi pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa ego, bisa pekerjaan dia, bisa family dia, keluarga dia, kemudian bisa juga memang ada orang lain di sini, karena di sini banyak energi ya, ada King of Wands, Knight of Swords, Knight of Wands, ada banyak godaan dulu mungkin ketika kamu menjalin hubungan dengan dia, ada banyak godaan, bisa di kamu, bisa di dia. Tapi yang aku rasa dia masih mencintai kamu, dia masih memiliki perasaan yang sama kamu, dan dia masih memikirkan kamu. Mungkin dia juga insomnia, atau kamu juga yang kayak ngerasa kenapa akhir-akhir ini atau entah ke depannya tiba-tiba keinget dia. Nah mungkin dia juga pada saat yang sama dia sedang merindukan kamu, karena yang aku lihat di sini seseorang sedang memikirkan kamu, dia merindukan kamu, dia ingin bertemu denganmu, dia ingin berkomunikasi denganmu, tapi entah terhalang karena ada luka di situ, ada Ten of Swords dan Nine of Swords, di mana juga dia ada rasa takut akan reaksi kamu, respon kamu mungkin menolak dia, ya ada rejection di situ, tapi yang pasti dia masih mencintai kamu. Jika ini resonate ya, dia masih mencintai kamu, dia masih merindukan kamu, dia masih memikirkan kamu, dia masih suka denganmu. Tapi entah dia sekarang sudah memiliki keluarga, aku dapat kata-kata ayah atau ibu, jadi mungkin dia sudah menjadi sosok ayah, dia telah memiliki pasangan, tapi dia masih belum bisa untuk melupakan kamu. Atau misalnya dia pun belum menikah, dia ada pasangan ya, tapi dia masih mencintai kamu, dia masih memiliki perasaan yang sama kamu. Hanya saja mungkin karena lukanya terlalu berat, ya mungkin dia pernah kembali menawarkan hubungan sama kamu, tapi kamunya udah nggak bisa, karena Ten of Swords di sini indikasinya luka, sakit banget. Ibaratnya gimana sih kalau seseorang dihianati, dilukai, dibohongi, ya dimanfaatkan juga bisa. Entah dulu kamu juga pernah dimanfaatkan di segi finansial, di segi material, atau mungkin dulu dia menjadikanmu pelampiasan, pelarian dari mungkin sosok mantannya atau sosok masa lalunya, dan ternyata setelah dia berpisah dari kamu, dia menyadari kehilangan kamu, dia menyadari kamu itu berharga, dia menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar material ya, ini bukan hanya sekedar finansial, tapi ini juga sekedar perasaan, ini lebih dari itu, dan ini perasaan yang dalam. Dia ingin memperbaiki ya. Aku dapat kata-kata I want to fix it. Dia ingin memperbaiki ya. Dia ingin kembali memenangkan hatimu ya. Entah memang dia masih berpikir bahwa kamu juga belum move on dari dia, atau mungkin dia berpikir kamu sudah move on dan kamu sudah ada orang lain, entah kamu juga sudah memiliki pasangan, tapi yang pasti di sini dia masih merindukan kamu, dia masih mencintai kamu, dia masih memiliki perasaan yang sama denganmu, dan sebenarnya dia sangat-sangat kehilangan kamu. Tapi coba aku lihat ada mungkin tambahan clarity. Ya, Keys on a Rings. Jadi dulu ada many option, jadi dia mungkin melukai kamu, dia juga jalan dan membuka kedekatan dengan orang lain, dan ya di situ kayak seperti ada pemanfaatan ya juga bisa di situ, dan ada kesenangan dan coffee cup ya. Di sini juga ada meeting and conversing, dia ingin bertemu dengan kamu ya. Dan aku dapat di sini cup, dia memang masih memiliki perasaan sama kamu, dia masih bernostalgia tentangmu, mungkin bagaimana pertemuan pertama kamu dengan dia, kencan pertama kamu dengan dia, atau ada momen yang berkesan antara kamu dengan dia di situ.
Kemudian Calvin ya. Jadi ending brings new beginning, growth, change. Jadi di sini juga mungkin dengan berakhirnya hubungan kalian dulu, ya mungkin dengan berakhirnya itu membawakan perubahan yang besar, entah di hidup kamu atau di hidup dia. Kalian masing-masing sama-sama belajar di situ. Karena aku dapat ada awal baru di situ. Atau di sini dia ingin awal baru sama kamu. Dia ingin awal baru, ya dia ingin awal baru yang lebih baik dengan memulai lagi. Ya, dia ingin memulai lagi menawarkan sebuah hubungan dengan bertemu denganmu juga bisa di situ. So, kita lihat lagi. Heart with a key. Jadi di sini memang dia masih berharap masih berharap untuk bertemu dengan kamu, entah masih berharap untuk bersama kamu, dan heart with the key. Jadi mungkin kamu memiliki kunci di hatinya ya, atau dia memiliki kunci di hatimu. Entah sampai sekarang dia masih belum melupakan kamu, atau kamu yang juga masih belum melupakan dia, di situ juga bisa. Sebentar. Ya, a love call. Someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Jadi memang dia masih memikirkanmu. Ya, mungkin dia akan mengirimkan kamu pesan, mungkin dia akan kembali menghubungi kamu, mungkin dia akan mengirimkan kamu text message ya, pesan di situ, message of love, atau dia akan telepon kamu, dia akan mengutarakan perasaannya, atau dia memang sudah melakukannya, tapi karena masih ada luka itu, kamu mendiamkan dia, kamu ignore dia, kamu cuekin dia juga bisa. Tapi yang pasti di sini adalah dia masih memikirkan kamu, dia masih mencintai kamu, dan dia masih merindukan kamu, dan dia ingin kembali sama kamu. Ini jika resonate ya. Stab in the back ya. Tadi aku bilang ada kata-kata stab in the back di sini. Jadi ini nyambung dengan Ten of Swords. Jadi memang dia melukai kamu, dia menusuk kamu dari belakang, dia mengkhianati kamu, dan mungkin memang kamu berpisah sama dia ada kebohongan sama kamu, dia nggak jujur, dia ya baratnya dia mengkhianati kamu dengan orang lain seperti itu. Tapi sekarang dia merasakan kesakitan itu, dia merasakan merindukanmu, dia merasakan kehilangan kamu, bahwa harusnya dia mempertahankan kamu karena kamu itu berharga di situ. Dan aku dapat clock ya, need times, tidak mudah memang. Aku rasa sosok yang mungkin kamu tanyakan ini atau yang sedang kamu pikirkan saat kamu membuka reading ini adalah sosok yang paling berkesan dalam hidup kamu, mungkin bisa seperti itu. Tapi lukanya juga berkesan, sangat-sangat berkesan. Mungkin dulu dia masih kekanak-kanakan, dia mungkin dulu juga masih belum siap untuk komitmen, mungkin dulu juga dia masih muda umurnya dan masih belum dewasa di situ ya, masih belum dewasa juga, masih belum siap dia karena mencoba mendekati yang lain, mengkhianatimu, dan ya di situ akhirnya kalian berpisah juga bisa di situ. Tapi kita coba lihat lagi, mungkin ada tambahan ya, both di sini ada moving on. Jadi mungkin kamu sudah move on, mungkin kamu sudah benar-benar mencoba untuk move on tapi juga belum bisa, atau dia yang sama, dia mencoba untuk move on, bertemu dengan orang baru, cinta baru, atau mungkin sosok baru ya, tapi ternyata dia masih belum bisa melupakan kamu di situ. Dan aku dapat the bottom of the deck, happiness, expansion. Jadi di sini kebahagiaannya adalah di kamu, atau mungkin kamu merasa bahagianya itu bersama dia ya, tapi karena memang lukanya itu yang sangat parah ya, kamu tidak bisa terima dan dia juga tahu, atau kamu malah yang mengkhianati dia dan dia tidak bisa terima ya. Mungkin di situ memang sangat sulit untuk melupakan di situ. Mungkin kamu sudah memaafkan tapi luka itu masih membekas di situ. Tapi coba kita lihat, mungkin ada tambahan. Reunion ya, dia ingin kembali bertemu sama kamu, dia ingin kembali reunion, rekonsiliasi sama kamu. Joy and happiness ya, tadi juga ada kebahagiaan, jadi dia ingin kembali untuk membahagiakan kamu, tapi juga ada rasa ketakutan yang luar biasa, mungkin takut akan penolakan dari kamu, tapi dia masih sangat berharap untuk itu di situ.
denial ya. Ya mungkin dia juga di awal menolak atau dia juga denial perasaannya bahwa dia nggak cinta sama kamu, tapi makin lama itu makin dalam di situ. Semakin dia menolak kamu atau mungkin kamu yang semakin menolak dia, perasaan itu makin dalam di situ. Ya, dan di sini ada distance, mungkin juga ada LDR, sosok yang jauh dari kamu, atau di sini ada jarak emosional, kamu dan dia sudah tidak berkomunikasi, no kontak, dia ngeghosting atau kamu yang ngeghosting dia, dan lifetime love, dia menyadari bahwa kamulah cinta yang terbaik itu, atau kamu menyadari itu jika kamu memang yang menyakiti dia, atau kamu juga menyadari bahwa kamu masih mencintai dia. Dan aku dapat missing you, ya dia masih mencintaimu, dia masih merindukanmu, dan ya dia ingin kembali sama kamu, dia ingin kembali bahagia sama kamu. Ya travel, ya mungkin ada LDR di sini, sosok yang jauh dari kamu, dan dia ingin kembali menghubungi kamu di situ, returning, reconciliation, ya tidak ada yang kebetulan. Jadi dia ingin kembali sama kamu dan rekonsiliasi lagi sama kamu di situ. Dan aku dapat bottom of the deck sosial media ya. Jadi mungkin dia stalking kamu, atau kamu dulu berkenalan via sosial media, atau memang dia sosok jauh, atau dia sosok foreigner seperti itu. Dan ya ada fotos, dia masih melihat foto-foto kamu, dia masih memandangi foto kamu, dia masih merindukan kamu. Dulu memang dia lari dari hubungan ya. Dulu dia merasa mungkin dalam segi keuangan dia tidak mampu untuk ibaratnya dari segi finansial dia belum bisa untuk mencukupi, dia belum bisa untuk memberikan komitmen, dia ingin fokus di karir juga bisa di situ. Tapi mungkin juga dia terjebak akan karmic partner, atau dia harus menyelesaikan hubungan karmanya dengan seseorang juga bisa di situ. Dan tiba-tiba hal mengejutkan itu datang, dia kembali menghubungi kamu yang dulu sosok yang ngeghosting kamu. Dan memang kalian mungkin ada soul koneksi ikatan koneksi jiwa di situ. Mungkin dia soulmate, atau dia, ya aku ngerasa dia soulmate kamu di sini. Bisa juga twin flame, dan dia ingin kembali sama kamu, together again. Dia ingin membawakanmu kebahagiaan, tapi dia juga takut kamu menolak dia. Dia masih merasa kamu yang paling berharga di situ, dan dia ingin entah menghabiskan traveling sama kamu, atau dia ingin mengunjungi kamu karena mungkin ada jarak di situ. Dia ingin memperbaiki semuanya, dan dia memang sangat merindukanmu. Dia ingin kembali sama kamu, dia ingin rekonsiliasi sama kamu, dan dia ingin pertemuan itu sama kamu. Ini jika resonate ya. Dan kemudian kita lihat coba mungkin apa pesan darinya. Mungkin ada pesan yang ingin dia sampaikan. Okay. I see my future with you. Jadi dia melihat masa depan sama kamu. Ya, entah juga di sini ada boat lagi ya, perahu. Dia takut kamu move on, atau dia orang jauh juga bisa. Kemudian love me please. Ya, dia masih berharap kamu mencintai dia, dia masih berharap kamu menyayangi dia, memberikan dia kesempatan, atau mungkin dia masih berharap itu di situ. Dan trying to forget you but it's not working. Jadi dia memang berusaha untuk move on juga, berusaha untuk bangkit lagi, tapi susah untuk melepaskan diri, move on dari kamu, susah seperti itu. Kemudian I want to hold you down and kiss you forever. Aku ingin memelukmu dan menciummu selamanya. Maksudnya dia ingin bersama kamu, dia ingin kembali dekat dengan kamu. Ya, seperti itu. Tapi entah dia ada rasa takut di situ. I regret of what I have been doing to you. Aku menyesali apa yang sudah aku lakukan terhadapmu ya. I regret, aku menyesal di situ. Jadi dia ada penyesalan, dia ingin kembali, dia ingin memperbaiki juga bisa di situ. I miss you so much. Dia masih merindukanmu. Aku sangat-sangat merindukanmu di situ. Kemudian I wanna marry you, ya mungkin dia membayangkan masa depan sama kamu, dia ingin menikah sama kamu juga bisa di situ ya. I need space, sorry, ya mungkin memang dulu dia ngeghosting kamu, tapi dia butuh waktu untuk bener-bener menyadari
ya menyadari, realize bahwa kamu tuh berharga dan dia mencintai kamu di situ. Dan dia bilang I'm still dealing with my ego issue. Jadi mungkin dia sosok yang sangat keras kepala. Dia masih dealing sama egonya dengan keras kepalanya di situ. Dan dia bilang juga I'm finding the courage to come forward. Jadi aku masih mencoba untuk menemukan keberanian untuk datang ke kamu, untuk menghubungi kamu lagi di situ. Tapi aku juga ada rasa takut di situ. Mungkin bisa seperti itu. Okay. I just wanna see you happy and smile. Aku ingin melihatmu baik-baik saja dan bahagia. Aku juga berharap kamu baik-baik saja saat ini. Bisa seperti itu. You are on my mind 24/7. I can't stop. Jadi dia masih terus-menerus memikirkanmu. Dia nggak bisa move on. Jadi dia sampai bingung kenapa dia nggak bisa melupakan kamu. Kenapa di situ. Dan you are irreplaceable. Jadi kamu tak bisa tergantikan. Kamu tak akan pernah tergantikan. Mungkin bisa seperti itu. I'm crazy in love with you. Jadi dia menyadari bahwa dia memang jatuh cinta denganmu. Dia jatuh hati padamu. Dia masih mencintai kamu juga bisa di situ. Tapi kita coba lihat mungkin ada tambahan pesan ya. You are so beautiful to me. Kamu sangat menarik ya. Kamu sangat menarik buat aku. Kamu sangat cantik. Kamu sangat tampan. Juga mungkin bisa seperti itu. Please come back, be here. Jadi dia masih ingin mencoba kembali sama kamu. Tapi dia takut di situ. Ya, dia takut. Dia benar-benar dia harus di sini karena aku dapat I'm finding the courage to come forward. Jadi dia masih mencoba untuk menemukan sebuah keberanian, menurunkan egonya untuk kembali menghubungi kamu di situ. Karena entah dia merasa sekarang ada ketakutan itu. I didn't mean to hurt you ya. Dia nggak bermaksud untuk melukaimu, tapi mungkin karena dia sudah melakukannya dan itu ngebuat hubungan kalian jadi renggang, bisa seperti itu. I'm not who I used to be. Jadi aku tidak seperti lagi yang dulu lagi. Aku tidak seperti sosok yang dulu lagi yang mungkin melukai kamu, yang mungkin menyakiti kamu di situ. Ya, karena aku merasa kamu tak tergantikan, bisa seperti itu. Kemudian I want to make love with you. Ya, dia ingin make love sama kamu. I don't know. Jadi dia merasa memang entah dia merindukan masa-masa itu atau memang dia sangat ingin bertemu sama kamu. Dia sangat rindu. I want to feel your touch. Jadi aku ingin merasakan sentuhanmu kembali. Aku ingin dekat lagi dengan kamu di situ. Dan ini menjawab pertanyaan, masihkah dia mencintaimu? Aku dapat the bottom of the deck, nothing is changed. Tidak ada yang berubah. I still love you. Dia masih mencintai kamu. Dia masih merindukan kamu. Dia masih ingin bersamamu dan tapi dia ada rasa takut ya. Dia ada rasa takut kamu menolaknya, kamu denial ya, kamu reject dia, kamu menolak dia, reaksimu mungkin kamu sudah nggak ingin bersama dia. Dia sangat takut di situ, tapi dia masih ingin kembali sama kamu dan dia berharap kamu baik-baik saja. Tapi coba kita lihat mungkin ada timingnya. Sorry. Ya, November, mungkin dia akan menghubungi kamu di bulan November, atau kamu pertama kali bertemu dia di November, atau ulang tahun dia di bulan November, in 3 months. Jadi mungkin dia akan menghubungi kamu dalam 3 bulan, but take what resonate ya. Ini hanya general reading aja. Dan pembacaan kartu akan selamanya berubah. Autumn season, ini nyambung. Autumn season itu adalah September, Oktober, November ya. Dan aku dapat the bottom of the Aquarius season, Jadi mungkin di Aquarius, mungkin di bulan-bulan ini ya, mulai September, Oktober, dan November, dia sampai Desember lah. Mungkin akan ada komunikasi, dia akan kembali menghubungi kamu ya. Tapi keputusan tergantung kamu ingin menerima apa tidak. So kita lihat mungkin dari Romance Angel Oracle card-nya. Ya, release your ex ya. Mungkin kamu memang sudah move on, atau karena di sini tadi
seperti ini ya, reverse. Jadi mungkin kamu belum melepaskan dia dan dia belum melepaskan kamu. Dia masih ada unfinished business sama kamu, dia masih ingin kembali, but let go of control issue. Jadi biarkan aja, mungkin kamu juga udah nggak terlalu berharap lebih, tapi mungkin dia masih akan kembali sama kamu di situ. Just trust. Percaya akan dirimu, percaya akan situasi, dan percaya jika memang sosok yang terbaik mungkin akan hadir buat kamu, ya kamu bisa memilih untuk kembali atau tidak, itu adalah keputusan kamu di situ. Karena hidup itu pilihan. Dan finances and career, mungkin kamu saatnya fokus pada finansial dan karir kamu. Ya, bisa seperti itu. Atau kamu sekarang lebih glow up ya, karena aku dapat energi wands ya. This could be the one ya. Mungkin kamu merasa dulu dia sosok yang benar-benar the one lah, seperti itu. Tapi ternyata dia melukai kamu. Tapi dia masih mencintai kamu. Ya, unrequited love. Jadi mungkin kamu dulu banyak berkorban, kamu dulu banyak berjuang untuk dia, tapi ternyata dia melukai kamu, atau mungkin sebaliknya. Ya, dan chemistry, tapi mungkin masih ada chemistry ya, masih ada perasaan, ada strong magnetic connection. Jadi masih ada chemistry yang kuat di sini, attraction yang kuat di situ. Ya, let your friends help you. Jadi mungkin di sini juga ketika benar-benar kamu dulu berpisah sama dia, kamu benar-benar entah curhat ke teman, entah bagaimana, atau mungkin dulu kamu dan dia adalah berteman, terus dekat, tapi ternyata tiba-tiba kalian berpisah dan rasanya kamu kehilangan your best friend kamu. Bisa seperti itu. Romantic feelings ya, dia masih mencintai kamu, dia masih menyayangi kamu, dia masih berharap untuk kembali sama kamu, tapi dia masih mencoba untuk menurunkan egonya, dia masih dealing dengan egonya, dan dia masih berusaha untuk menemukan keberanian ya untuk menghubungi kamu kembali, entah dalam 3 bulan ini, mungkin sampai Desember, in 3 months. Dan aku dapat the bottom of the deck adalah soulmate. Jadi mungkin memang dia adalah soulmate kamu seperti yang aku bilang tadi, dan very soon mungkin dia akan kembali menghubungi kamu segera, atau ke depan kamu akan memutuskan apakah menerima dia atau tidak kembali, seperti itu. Tapi ini adalah general reading, take what resonate ya. So itu tadi pembacaannya. Bisa resonate, bisa tidak, but take it easy. I hope you enjoy it. Thank you so much and bye-bye. Have a nice day.